No one else does. Do I like that? It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Raihan dari kelas akuntansi F dengan nomor induk mahasiswa 34031800163. Kenalkan, nama saya Tiffany Gita Rahmasari dengan nomor induk mahasiswa 3403180164 dari kelas akuntansi F. Perkenalkan, nama saya Resti Resilawati dengan nomor induk 34031800154 dari kelas akuntansi F. Perkenalkan, nama saya Renia Tri Agustina dengan nomor induk mahasiswa 34031800162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar. Yang pertama yaitu definisi sistem pakar. Sistem pakar merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Definisi pakar sendiri merupakan seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Contohnya seperti dokter, penasihat keuangan, dan lain-lain. Subjudul selanjutnya yaitu konsep dasar sistem pakar. Yang pertama yaitu keahlian atau expertise. Keahlian ini dapat diperoleh dari pelatihan atau training, kemudian membaca atau dari pengalaman. Nah, keahlian itu meliputi fakta-fakta tentang area, kemudian teori-teori, serta aturan-aturan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi permasalahan, kemudian strategi global dalam penyelesaian masalah. Konsep dasar sistem pakar yang terakhir yaitu kemampuan pakar. Kemampuan pakar dapat mengenali dan merumuskan masalah, kemudian menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, serta menjelaskan solusi dan belajar dari pengalaman, serta restrukturasi pengetahuan dengan menentukan hubungan, kemudian memahami batas kemampuan. Di dalam sistem pakar ada beberapa komponen yang harus diketahui. Yang pertama yaitu knowledge base atau basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini merupakan inti dari sistem pakar. Basis pengetahuan ini merupakan sebuah basis data pengetahuan yang terdiri dari kumpulan objek-objek beserta aturan dan cirinya. Yang kedua yaitu mesin inferensi. Mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem pakar. Mesin inferensi ini berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada baris pengetahuan yang tersedia. Komponen yang ketiga yaitu database atau basis data. Basis data ini terdiri atas semua fakta yang diperlukan, di mana fakta-fakta tersebut digunakan untuk memenuhi kondisi kaidah-kaidah dalam sistem. Komponen yang keempat yaitu antarmuka pemakai atau user interface. Nah, fasilitas ini digunakan sebagai perantara komunikasi antara pemakai dengan sistem. Alasan mendasar mengapa sistem pakar dikembangkan untuk menggantikan seorang pakar. Yang pertama yaitu dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan berbagai lokasi. Yang kedua, secara otomatis mengerjakan tugas-tugas rutin yang membutuhkan seorang pakar. Kemudian yang ketiga, seorang pakar itu akan pensiun atau pergi. Dan yang keempat, seorang pakar itu mahal. Dan yang kelima, kepakaran itu dibutuhkan juga pada lingkungan yang tidak bersahabat. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan antara sistem pakar dan sistem konvensional. Yang pertama, dari sistem konvensional, yaitu informasi dan pemrosesan umumnya digabung dalam satu program sekuental. Yang kedua, program tidak pernah salah kecuali programmernya yang salah. Yang ketiga, yaitu tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan atau bagaimana hasil diperoleh. Yang keempat, membutuhkan semua input data, jadi datanya harus lengkap. Yang kelima,
Perubahan pada program itu sangat merepotkan. Yang keenam, sistem bekerja jika sudah lengkap. Yang ketujuh, eksekusi secara algoritmik, yaitu step by step. Yang kedelapan, manipulasi aktif pada database yang sangat besar. Yang kesembilan, efisiensi adalah tujuan utama. Yang kesepuluh, menggunakan data kuantitatif. Yang ke-11, representasi data dalam bentuk numerik. Yang ke-12, terakhir, menangkap, menambah, dan mendistribusikan data numerik atau informasi. Sedangkan dari sistem pakar, yaitu yang pertama, knowledge base, terpisah dari mekanisme pemrosesan, inference. Yang kedua, program bisa saja melakukan kesalahan. Yang ketiga, penjelasan merupakan bagian dari ES. Yang keempat, tidak harus membutuhkan semua input data atau fakta. Jadi data yang dibutuhkan tidak harus lengkap. Yang kelima, perubahannya itu dengan rules dapat dilakukan dengan mudah. Yang keenam, sistem dapat bekerja hanya dengan rules yang sedikit. Yang ketujuh, eksekusi dilakukan secara heuristik dan logik. Yang kedelapan, manipulasi efektif pada knowledge base yang besar. Yang kesembilan, efektivitas adalah tujuan utama. Yang kesepuluh, menggunakan data kualitatif. Yang kesebelas, representasi pengetahuan dengan simbol. Yang ke-12, yang terakhir, menangkap, menambah, dan mendistribusikan pertimbangan dan pengetahuan. Yang selanjutnya adalah pemindahan kepakaran. Tujuan sistem pakar. Tujuan dari sistem pakar adalah untuk memindahkan kemampuan, transferring expertise, dari seorang ahli atau sumber keahlian yang lain ke dalam komputer dan kemudian memindahkannya dari komputer kepada pemakai yang tidak ahli, bukan pakar. Proses ini meliputi 4 aktivitas, yaitu yang pertama, akuisisi pengetahuan, knowledge acquisition, yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan pengetahuan dari para ahli atau sumber keahlian yang lain. Yang kedua, representasi pengetahuan, knowledge representation, adalah kegiatan menyimpan dan mengatur penyimpanan pengetahuan yang diperoleh dalam komputer. Pengetahuan berupa fakta dan aturan disimpan dalam komputer sebagai sebuah komponen yang disebut basis pengetahuan. Yang ketiga, inferensi pengetahuan. Knowledge inferencing adalah kegiatan melakukan inferensi berdasarkan pengetahuan yang telah disimpan di dalam komputer. Yang keempat, terakhir, pemindahan pengetahuan. Knowledge transfer adalah pengetahuan dari komputer ke pemakai yang tidak ahli. Yang selanjutnya ada ciri-ciri sistem pakar. Sistem pakar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sistem pakar memiliki keterbatasan pada domain keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data yang tidak pasti. Yang ketiga, dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikan dengan cara yang bisa dipahami. Yang keempat, berdasarkan aturan atau rule tertentu. Yang keenam, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap agar bisa menghasilkan informasi yang lebih baik dan akurat. Yang selanjutnya, pengetahuan dan mekanisme penalaran jelas terpisah. Yang selanjutnya, yang terakhir, keluarnya bersifat anjuran. Yang selanjutnya ada elemen manusia dalam sistem pakar. Yang pertama, expert, yaitu adalah pakar. Yang pertama, memiliki pengetahuan khusus, penilaian, pengalaman, dan metode untuk memberikan saran dan memecahkan masalah. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang kinerja tugas. Yang kedua, knowledge engineer. Yang pertama itu membantu para ahli menyusun area masalah dengan menafsirkan dan mengintegrasikan jawaban manusia atas pertanyaan, menggambarkan analogi,
mengajukan contoh tandingan, dan mengungkapkan kesulitan konseptual. Yang kedua, biasanya juga pembangun sistem builder. Yang ketiga ada user, yaitu pengguna. Yang pertama, kemungkinan kelas pengguna, yaitu ada klien non-ahli yang mencari nasihat langsung. ES bertindak sebagai konsultan atau penasihat. Yang kedua, seorang sistem yang ingin belajar, instruktur. Yang selanjutnya, pembangun ES meningkatkan basis pengetahuan, mitra. Yang selanjutnya, seorang ahli, rekan atau asisten. Yang selanjutnya juga ada pakar dan insinyur pengetahuan harus mengantisipasi kebutuhan dan keterbatasan pengguna saat merancang ES. Yang keempat ada other lainnya, yaitu ada pembangun sistem builder. Yang kedua ada analis sistem analis. Yang ketiga ada pembuat alat atau tool builder. Yang keempat ada vendors. Yang kelima ada staf pendukung atau support staff. Yang keenam ada pakar jaringan, network is expert. Adapun manfaat sistem pakar. Yang pertama adalah ketersediaan. Dalam hal ini mudahnya menjangkau atau memiliki suatu sistem pakar, terutama apabila suatu sistem pakar diproduksi secara massal dan disebarluaskan. Yang kedua, ada efisiensi biaya. Mungkin di awal biaya dari suatu sistem dapat dianggap mahal. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya pengembangan dan produksi, biaya produksi suatu sistem pakar dapat dianggap masuk akal jika dibanding dengan manfaat yang diberikan oleh sistem tersebut. Yang ketiga, lebih cepat. Sistem pakar digunakan atas dasar efisiensi dan kecepatan. Sistem pakar dapat bekerja dengan baik, terlebih apabila terjangkau keras yang digunakan merupakan perangkat yang paling bagus atau paling kuat untuk menjalankan sistem tersebut. Yang keempat, tingkat kesalahan yang rendah. Hal ini dikarenakan sistem pakar menggunakan logika komputer. Kesalahan terutama human error dapat diminimalisir walaupun tidak lepas dari peluang adanya kesalahan dari kurangnya informasi dan kerusakan hardware. Yang kelima, ada menurunkan resiko. Karena sistem pakar dapat digunakan atau dijalankan di daerah yang berbahaya bagi manusia. Yang keenam, respon yang stabil. Hal ini dikarenakan sistem yang tidak terpengaruh oleh emosi, tekanan, ataupun mengalami kelelahan. Itu adalah beberapa manfaat dari sistem pakar. Walaupun sistem pakar itu dapat dikatakan sangat baik dalam penggunaan dan manfaatnya, sistem pakar juga masih memiliki beberapa kekurangan. Antara lain adalah biaya pengembangan dan yang mahal karena butuh waktu dan usaha yang banyak. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan perangkat keras juga dapat membatasi kinerja dan kemampuan dari suatu sistem pakar. Belum lagi kesalahan sistem seperti bug dan lain-lain dapat membuat kinerja sistem menurun. Tapi terlepas dari semua itu, sistem pakar telah mampu membawa manusia menuju peradaban yang sangat maju. Seperti sekarang, hanya tinggal waktu yang bisa menjawab sejauh apa manusia bisa mengembangkan setiap potensi dari ilmu pengetahuan tersebut. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai struktur dasar sistem pakar. Secara umum, struktur sistem pakar terdiri atas 3 komponen utama yaitu knowledge base, working memory, dan inference engine. Struktur yang pertama yaitu knowledge base. Knowledge base merupakan bagian dari sistem pakar yang berisi domain pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah.
knowledge base dipresentasikan dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah dalam bentuk sistem yang berbasis aturan. Knowledge base tersusun atas fakta dan heuristik. Fakta merupakan informasi tentang objek, peristiwa, ataupun situasi, sedangkan heuristik merupakan langkah-langkah seorang ahli dalam mengambil keputusan. Struktur yang kedua yaitu working memory. Working memory merupakan bagian dari sistem pakar yang berisi fakta-fakta tentang suatu masalah yang ditemukan dalam proses konsultasi. Selama proses konsultasi, user memasukkan fakta-fakta yang dibutuhkan, kemudian sistem akan mencari padanan tentang fakta tersebut dengan informasi yang ada dalam knowledge base untuk menghasilkan fakta baru. Sistem akan memasukkan fakta baru ini ke dalam working memory. Jadi, working memory menyimpan informasi tentang fakta-fakta yang dimasukkan oleh user ataupun fakta-fakta baru hasil kesimpulan dari sistem. Dan struktur yang ketiga yaitu inference engine. Inference engine bertugas mencari padanan atau mencocokkan antara fakta yang ada di dalam database working memory dengan fakta-fakta tentang domain knowledge tertentu yang ada di dalam knowledge base. Selanjutnya, inference engine akan mengambil kesimpulan dari suatu masalah yang diajukan kepada sistem. Adapun yang tidak kalah penting dari sebuah sistem pakar ini adalah pengguna itu sendiri atau disebut juga dengan user. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur detail sistem pakar. Struktur detail sistem pakar terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah lingkungan pengembangan. Lingkungan pengembangan digunakan sebagai pembangun sistem pakar, baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Yang kedua adalah lingkungan konsultasi. Lingkungan konsultasi digunakan oleh seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian yang secara umum ada pada struktur detail sistem pakar. Yang pertama adalah sistem perolehan pengetahuan, yang kedua dasar pengetahuan, yang ketiga mesin inferensi, yang keempat antar muka pengguna, yang kelima pengguna, yang keenam tempat kerja atau blackboard, yang ketujuh subsistem penjelasan, dan yang kedelapan adalah sistem pemurnian pengetahuan. Yang selanjutnya, kategori problema sistem pakar. Kategori problema sistem pakar secara umum diantaranya, yang pertama interpretasi, yaitu membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Yang kedua, prediksi, yaitu memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Yang ketiga, diagnosis, yaitu menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Yang keempat, desain, yaitu menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Yang kelima, perencanaan, yaitu merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Yang keenam, debugging dan repair, yaitu menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Yang ketujuh, instruksi, yaitu mendeteksi dan mengoreksi depresiasi dalam pemahaman domain subjek. Yang kedelapan, pengendalian, yaitu mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Yang kesembilan, seleksi, yaitu mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan kemungkinan. Yang kesepuluh, simulasi, yaitu pemodelan interaksi antara komponen-komponen sistem. Yang ke-11, monitoring, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan.